Sahabat yang baik, sekarang saya akan membaca Cari Angin koran Tempo terbitan 30 Mei 2020. Judulnya Normal. Ada wabah baru di dunia kata-kata, new normal. Istilah ini adalah tatanan kehidupan baru ketika kita tidak bisa mengalahkan virus corona. Kita harus hidup berdampingan secara damai karena virus ini diprediksi tidak bisa hilang. Supaya virus tidak masuk ke dalam tubuh kita, hiduplah dengan cara-cara yang baru. Apa itu? Mohon jangan bosan mendengar. Cuci tangan dengan sabun, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak aman minimal 1 meter, hindari kerumunan. Rencana menuju kehidupan normal baru itu dibahas dalam rapat kabinet. Presiden Joko Widodo meminta semua menterinya untuk menyiapkan aturan. Menteri Kesehatan menerbitkan keputusan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri. Aturan yang sangat rinci. Bagaimana cara masuk kantor atau pabrik, vitamin apa yang diminum, apa yang harus dilakukan saat batuk. Menteri Pariwisata tidak kalah gesit. Langsung kontak pimpinan maskapai Garuda untuk siap-siap menerbangkan wisatawan ke Bali. Semua menteri ambil ancang-ancang untuk menggerakkan perekonomian agar tidak mandek. Para pengusaha siap membuka mal. Sekolah dijadwalkan akan dibuka kembali. Kehidupan harus bergeliat. Tidak boleh berhenti hanya gara-gara virus jahanam ini yang tidak mau kalah. Tapi masyarakat banyak yang tidak paham, bahkan heran dan bertanya-tanya, kenapa membeli cabai di pasar harus berjaga jarak dengan pedagangnya? Kenapa kalau suami menyetir mobil, istrinya harus duduk di belakang? Kenapa bersembahyang tak boleh berdampingan, harus berjarak 1 meter? Lalu kalau bermain bola, tidak boleh dong mendekati lawan yang sedang menggiring bola. Pertandingan tinju juga akan punah. Bagaimana memukul lawan kalau harus berjarak 1 meter? Menonton konser dangdut tidak bisa bergoyang-goyang. Bukankah itu kehidupan yang tidak normal? Kenapa tata kehidupan yang tidak normal itu disebut normal baru? Bukannya abnormal? Serangkaian pertanyaan itu sulit dijawab. Kalau kita tidak bisa menjelaskan bahwa normal baru itu sesungguhnya hanya tatanan kehidupan yang bukan kita kehendaki. Tujuan ideal adalah normal tanpa pakai baru atau lama. Barangkali kita tergesa-gesa mau menggerakkan ekonomi dengan cepat, sementara virus corona belum ada tanda-tanda berakhir. Ini memang dilema besar. Semakin lama perekonomian mati suri, semakin besar bahaya mengancam. Krisis mahadahsyat bisa terjadi. Namun kalau kita berlama-lama memerangi wabah corona tanpa ada kepastian, krisis juga sangat dahsyat.
semakin banyak orang terdampak secara ekonomi, semakin banyak rakyat yang harus dibantu sembako. Sudah pasti imbauan keluar rumah tidak akan digubris, karena orang harus bekerja untuk cari makan. Maju kena, mundur kena. Padahal cara memutus penyebaran COVID-19 itu adalah di rumah saja. Suara para pengamat kesehatan mungkin perlu didengar. Kita perlu bersabar sedikit, namun harus bersikap lebih tegas. Bersabar dalam menunda ke arah new normal. Kalau kasus positif belum turun setidaknya 50% selama 2 minggu sejak puncak terakhir, jangan terlalu mimpi ke arah new normal. Virus harus benar-benar bisa dikendalikan dengan tingkat penularan yang rendah. Ini hanya terjadi dengan pengawasan yang lebih tegas, melarang lalu lintas orang. Apalagi dari zona merah ke zona yang sudah hijau atau kuning. Jika virus sudah terkendali di suatu daerah, maka di sana boleh diterapkan new normal yang suatu saat targetnya tetap normal tanpa pakai new lagi. Ojo grusu, kata orang Jawa. Tingkat penularan masih tinggi. Belum saatnya kita berdampingan dengan musuh yang bernama Corona. Demikian sahabat, sudah saya bacakan Cari Angin koran Tempo 30 Mei 2020. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.